Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Kau punya nyali untuk datang dan menemuiku. Kaisar roh fantasi menatap Hong dari singgasana besarnya di atas. Tersenyum dan berkata dengan lembut, apakah kamu tidak takut aku akan memerintahkan seseorang untuk membunuhmu dalam kenyataan? Dengan kekuatannya, hanya satu perintah saja. Pasti akan ada banyak mayat hidup di negara alam semesta Ganwu yang berjuang untuk membunuh Hong. Aku benar-benar takut, kata Hong dengan hormat. Haha, jadi kamu juga tahu rasa takut. Suara roh fantasi seperti instrumen terindah di dunia, memberikan penampilan yang paling luar biasa. Itu memikat siapapun yang mendengarkan. Kamu takut, namun kamu masih datang? Saya takut mati dan takut tidak bisa melakukan banyak keinginan saya, kata Hong dengan hormat. Namun, ada hal-hal tertentu yang saya tidak dapat mundur dari hanya karena takut. King jujur memperlakukan saya dengan baik, bagaimana saya bisa menjadi pengecut dan takut mati? Tidak peduli apa, saya harus melakukan semua yang saya bisa dalam setiap cara. Bahkan jika aku terbunuh atau hancur, aku tidak akan menyesalinya. Ah, roh fantasi memandang Hong dengan hati-hati dari singgasana, terengah-engah karena terkejut. Takut mati tapi kamu masih harus hidup tanpa penyesalan? Roh fantasi melihat siluet di bawah, tatapannya menjadi agak melamun saat dia bergumam. Meninggal dan membuat jiwamu hancur itu menakutkan. Namun, untuk tetap melanjutkan dan melakukan sesuatu tanpa penyesalan. Suaranya bergema 10 meter di sekelilingnya, tidak ada orang lain di dalam aula yang bisa mendengarnya. Kalau saja dia, bisa seperti ini dulu. Ekspresinya menjadi melamun, matanya lembut, tetapi kadang-kadang juga terlihat sangat menakutkan. Gemuruh, seluruh aula bergetar hebat, suara aneh yang tak terhitung bergema di telinga semua orang. Itu membuat Luo Feng, Hong dan kelompok wanita berjubah mengubah ekspresi mereka. Kaisar roh fantasi mendapatkan kembali ketenangannya. Suara-suara itu menghilang dan dia menatap Hong dari atas singgasananya. Hong, aku akan memberimu satu kesempatan untuk mempertaruhkan nyawamu. Ekspresi Luo Feng berubah. Mempertaruhkan nyawanya? Tolong jelaskan Kaisar roh fantasi. Hong membungkuk. Ini sangat sederhana. Semangat fantasi tersenyum. Aku akan memberimu dua pilihan. 1. Tunggu sampai kamu mencapai puncak penguasa sektor dan ambil bagian dalam perang di wilayah luar. Jika kontribusimu cukup untuk memberimu medali kelas 1, aku tidak akan berhenti Anda dan King. Secara bersamaan, saya jamin saya tidak akan mengusirnya. Pilihan kedua adalah mencoba 18 level Love Illusion saya. Jika Anda berhasil melewati semua 18 level, saya tidak akan menghentikan Anda dan King dan akan menjamin bahwa saya tidak akan mengusirnya. Namun, saat kamu gagal, maka aku akan memerintahkan Universe Mercenary Alliance untuk mengirim prajurit yang kuat untuk membunuhmu segera. Mata Kaisar roh fantasi menatap Hong. Ini adalah pertaruhan hidupmu. Jika kamu gagal, kamu akan mati. Jika kamu berhasil, kamu akan memiliki kesempatan untuk bersama King. Baik itu cinta, putus cinta, pernikahan, aku tidak akan peduli. Petik 2. Memilih opsi pertama berarti Anda akan memiliki dari sekarang hingga saat Anda mencapai puncak penguasa sektor untuk berlatih. Saya akan menjamin juga, Anda akan memiliki waktu sebanyak itu untuk berlatih. Memilih opsi kedua berarti Anda akan segera mencoba 18 level Love Illusion. Roh fantasi memandang Hong, apakah kamu berani bertaruh dengan hidupmu? Suasana menjadi tegang. Seluruh aula terdiam, termasuk muridnya pria berbulu hitam itu, bahkan dia tidak mengeluarkan suara. Dia dan wanita berjubah semua bisa merasakan. Kaisar roh fantasi bukanlah dirinya yang biasa. Kakak laki-laki, Luo Feng memandang Hong. Berjudi dengan hidupnya, apakah ini lelucon? Jika Hong benar-benar menerima pertaruhan dan dikejar oleh orang-orang dari aliansi mercenary semesta. Bahkan Kaisar yang sejati tidak akan memiliki hak untuk menghentikan mereka. Saya memilih opsi kedua. Hong menatap Kaisar roh fantasi di singgasananya. Mencoba 18 level Love Illusions, jika saya gagal. Anda tidak perlu mengirim orang untuk membunuh saya akan segera menuju ke cabang aliansi mercenary semesta dan bunuh diri sebelum anggota ditempatkan di sana. Juga, saya akan melakukannya. Minta seluruh adegan disiarkan langsung kepada Anda, Tuan Kaisar roh fantasi. Kaisar roh fantasi menyipitkan mata di singgasananya. Kamu yakin ingin mencoba 18 level Love Illusions? Dia berkata, jika Anda memilih untuk mengambil bagian dalam perang di tingkat puncak penguasa sektor, Anda masih bisa hidup untuk waktu yang sangat lama, dan saya bahkan dapat membantu Anda mencapai level itu. Saya akan bertanya sekali lagi, maukah Anda melakukannya, mengubah keputusanmu? Tidak. Senyum muncul di wajah Hong. Luo Feng menatap Hong di sampingnya, melihat senyum di wajahnya.
Itu adalah senyum yang mewakili keinginannya untuk melakukan apa saja dan semua yang dia bisa. Kakak laki-laki, Luo Feng benar-benar khawatir sekarang. Ya, pelatihan kondisi mental kakak laki-lakinya memang sangat tinggi, mirip dengan legenda suci yang sangat sedikit dari zaman kuno di bumi. Namun, ilusi ini bukanlah pulau fantasi, tetapi dari Kaisar Roh Fantasi, makhluk yang sangat kuat dan dekat dengan tingkat kekuatan Kaisar Truyan dari gurunya sendiri. Mereka mungkin mengandung beberapa tekanan yang bisa membuatnya hancur. Kaisar Roh Fantasi berdiri dan menatap Hong di bawah. Melihat matanya, mata Hong tidak memiliki rasa ragu-ragu, juga tidak memiliki kegilaan yang menggertakkan gigi. Yang mereka ungkapkan hanyalah tekad dan ketajaman yang solid. Sangat bagus, dia memerintahkan. Busla, bawa Hong ke Istana Ilusi, segera bawa dia ke tingkat 101. Kaisar Roh Fantasi segera menghilang. Ya guru, pria berbulu hitam Busla menjawab dengan hormat dan membungkuk. Setelah itu dia melirik Hong dengan dingin dan berkata, ikuti aku. Istana Roh Fantasi meletus. Pang level semesta sebenarnya ingin mencoba 18 level of illusions. Saat dia gagal, dia akan terbunuh dan jiwanya hancur. Segera banyak orang di sekitar istana dengan cepat bergegas menuju Istana Ilusi. Yang Mulia King, bahwa Hong telah memilih untuk mempertaruhkan nyawanya dan mencoba 18 tingkat ilusi cinta. Jika dia berhasil, Kaisar Roh Fantasi tidak akan menghentikan hubunganmu dengannya dan tidak akan mengusirmu. Namun saat dia gagal, dia harus dibunuh dalam kenyataan. Di dalam pavilion yang tenang, berdiri dua wanita muda, di mana seorang wanita berjubah hijau berkata dengan lembut. Di dalam pavilion, seorang wanita berambut pendek berdiri di pintu, jari-jarinya yang ramping dicengkeram begitu erat hingga menjadi pucat. Saya pergi, wanita berambut pendek itu berkata dengan lembut. Yang Mulia King, Kaisar Roh Fantasi telah memerintahkan ini, dan tidak ada yang berani menentangnya. Saya dapat melaporkan semua yang terjadi di sana kepada Anda di sini, tolong jangan membuat hidup kami lebih sulit. Kata wanita berjubah hijau itu. Mata wanita berambut pendek itu bersinar dengan ganas. Jia, pintu tertutup. Pavilion ini adalah titik jangkar ketika dia memasuki alam semesta virtual. Selama dia memasuki jaringan, dia akan muncul di sini. Dan sekarang, dia terjebak di sana dan tidak bisa keluar. Kenyataannya, dia juga terjebak di dalam negara dewa kepala leluhur pejabat salju perak. Kakak Hong, wanita berambut pendek itu berjalan ke jendela dan membukanya. Dia tidak melarikan diri, di sana di pintu masuk ada dua wanita klan iblis dan roh dengan kekuatan tingkat penguasa sektor. Mereka ada di sana khusus untuk menjaganya, dan dia hanya di tingkat alam semesta. Jika dua wanita lainnya tidak bersikap lunak padanya, bagaimana dia bisa melarikan diri? Jangan lakukan hal bodoh, 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 jangan lakukan hal bodoh. Wanita berambut pendek itu mengirim surat demi surat ke Hong. Setelah beberapa saat, tidak masalah, tunggu aku, jawab Hong. Dia diam. Kakak Hong, kamu, aku. Wanita berambut pendek itu mengangkat kepalanya dan melihat melalui jendela, menatap ke tempat jauh yang menembus awan. Itu adalah istana fantasi di antara banyak istana lainnya. Hidup, kamu harus hidup. Banyak orang telah berkumpul di dalam istana fantasi, seperti klan iblis dan klan roh, bersama dengan beberapa murid Kaisar Roh Fantasi lainnya. Saya berani mengatakan bahwa Pang pasti akan mati. Bagaimana dia bisa berhasil dalam 18 level ilusi cinta? Tidak peduli seberapa kuat Pang level alam semesta itu, dia tetap tidak akan bisa berhasil. Ini jalan kematian. Lihat, itu Pang yang mencoba 18 level. Siapa? Yang lapis baja perak itu? Tidak, yang lapis baja perak adalah Luo Feng yang sangat jenius dari perusahaan alam semesta virtual. Namun, yang berjubah hitam adalah orang yang mencoba. Wow, itu Luo Feng? Sangat tampan, jangan terpesona. Saya merasa bahwa Hong juga cukup tampan, sayang sekali dia harus mati. Luo Feng dan Hong mengikuti pria berbulu hitam Busla melalui jalan setapak. Melihat sekeliling, ke kejauhan, mereka bisa melihat sejumlah besar wanita bermata ungu. 99% istana roh fantasi terdiri dari wanita, dan wanita ini semua tampaknya berasal dari wanita roh dan iblis, mereka semua sangat cantik, menggoda. Kakak, kondisi mentalmu sangat tinggi. Namun ilusi ini, adalah ilusi dari Kaisar Roh Fantasi. Luo Feng berkomunikasi dengan cemas. Kamu kuat, tapi kamu tidak bisa meremehkan makhluk mutlak alam semesta. Saat kamu gagal, kamu akan mati tanpa keraguan. Dan mungkin ada tekanan di dalam ilusi juga. Kamu mungkin tertekan dan terbunuh di dalam. Siapa yang tahu apa kekuatan terletak di dalam 18 level ilusi cinta ini? Bahkan tekanannya sangat kuat, bukankah kamu bahkan tidak punya tempat untuk menangis? Makhluk absolut yang tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya sesuai dengan tingkat keparahan situasi?
dapat menyesuaikan kekuatannya menurut Hong dan menggunakan tingkat kekuatan yang berbeda. Namun, temperamen Kaisar Roh Fantasi terkenal aneh. Dia jelas tidak mengizinkan banyak pria untuk menyentuhnya, namun dia menggoda. Dia memiliki temperamen yang meledak-ledak dan mengerikan, namun dia selalu berpura-pura lembut. Siapa yang akan tahu jika dia mengatur ilusinya menjadi jebakan kematian mutlak? Jika dia benar-benar ingin Hong mati, akankah Hong bahkan memiliki kesempatan untuk berhasil? Hong melirik Luo Feng, tidak masalah. Siluet muncul di pintu masuk istana tingkat 101. Itu adalah seorang wanita yang benar-benar tertutup jubah warna-warni yang melamun. Orang hanya bisa melihat mata ungunya, wajahnya tidak jelas. Segera ada keheningan tentang. Para wanita dan beberapa murid di sana pergi untuk menonton adegan itu semua dengan hormat terdiam. Kamu masih punya satu kesempatan untuk mundur sekarang. Kaisar Roh Fantasi memandang Hong yang jauh. Jika Anda ingin mundur, saya mungkin memandang rendah Anda, tapi setidaknya Anda mempertahankan hidup Anda. Jika kamu tidak mundur, kalau begitu ikuti pintu ini dan masuk. Kaisar Roh Fantasi menunjuk ke pintu di sampingnya. Ini adalah istana tingkat 101. Setiap tingkat adalah tingkat ilusi cinta. Ketika Anda melewati satu tingkat, langsung menuju tangga dan lanjutkan. Setelah Anda memasuki tingkat 102, jika Anda berhasil, pergilah ke tangga dan lanjutkan ke level 103, terus naik. Jika kamu berhasil keluar dari level 118, kamu sudah menyelesaikannya. Kalau tidak, hidupmu akan hilang. Kaisar Roh Fantasi memandang Hong. Hong tersenyum. Kakak laki-laki, wajah Luo Feng dipenuhi kekhawatiran, namun dia tidak tahu bagaimana meyakinkannya. Hong begitu saja, bahkan jika 1 triliun orang semua mencoba membujuknya, itu bahkan tidak akan menggoyahkan tekadnya. Hong tersenyum dan melirik Luo Feng sebelum langsung menuju pintu. Dia memasuki pintu dan dengan satu langkah, menghilang melaluinya. Gemuruh, seluruh tingkat 101 istana segera menjadi kabur, orang tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalamnya. Pada saat ini, Hong sudah tidak punya cara untuk kembali. Jika dia berhasil, dia akan hidup. Kegagalan berarti kematian. Istana megah ini menembus awan di langit. Jika itu di bumi, Luo Feng akan dapat melihat setengah dari bumi hanya dengan berdiri di dalamnya. Namun, dia masih tidak dapat melihat keseluruhan konstruksi istana ini, istana ilusi. Energi mistik menelan seluruh istana. Itu kabur dalam tingkat 101 istana. Luo Feng menatap tajam ke dalamnya mencoba melihat situasi Hong dalam ilusi, namun itu tidak berhasil. Bukan hanya Luo Feng, bahkan wanita klan iblis dan roh dan murid Kaisar Roh Fantasi semua ingin tahu, jika Hong bisa melewati 18 tingkat ilusi cinta. Gemuruh, istana tingkat 101 bergetar dan semuanya menjadi jelas di dalamnya. Di tengah, Hong tersenyum dan melihat ke tangga yang jauh, terbang lurus ke arahnya dan dengan cepat mengikutinya menuju ke level 102. Dia sudah melewati level 1. Luo Feng menarik napas lega. Dia terbang dengan cepat melalui tangga dan dengan cepat mencapai tingkat 102. Kaisar Roh Fantasi berjalan di depan, Luo Feng dan pria berbulu hitam bersama dengan murid lainnya semua mengikuti di belakang. Setelah mereka, sekelompok besar iblis dan wanita roh mengikuti. Level 2, level 3, Hong membutuhkan waktu lebih lama dan lebih lama untuk menyelesaikannya. Apa sekarang? Luo Feng mengikuti tangga ke tingkat lain ke tingkat 4, merasa cemas. Ini adalah ilusi yang dibuat oleh Kaisar Roh Fantasi dan kakak laki-lakinya hanya setingkat alam semesta. Dia bisa dengan mudah kehilangan nyawanya jika dia ceroboh. Jika dia benar-benar gagal, akankah aku melihatnya pergi ke markas aliansi mercenari semesta dan bunuh diri? Namun, aku tidak bisa meyakinkan kakak untuk tidak melakukannya, dan ini adalah pertaruhannya dengan Kaisar Roh Fantasi. Bahkan gurunya tidak akan bisa mengalah. Luo Feng sangat khawatir. Dia tidak bisa membantu, tetapi hanya menonton saat semuanya terbuka. Kekuatan. Ini semua karena kekuatan. Jika dia memiliki kekuatan pemimpin negara alam semesta, dia bisa sepenuhnya menekan Kaisar Roh Fantasi. Itu tidak akan terlalu merepotkan. Dan dia hanya seorang jenius kecil sekarang, tidak lebih dari seorang anak kecil di hadapan Kaisar Roh Fantasi, yang belum sepenuhnya matang sama sekali. Kemauan kakakmu sangat kuat. Dia sebenarnya mampu melewati 5 level ilusi cinta. Di luar pintu tingkat 105, Kaisar Roh Fantasi yang berpakaian warna-warni tertawa pelan. Kaisar Roh Elder Fantasy, tolong tunjukkan belas kasihan. Luo Feng membungkuk dan meminta dengan hormat di sampingnya. Kamu tidak perlu memohon padaku. Mata ungunya yang bergerak dan indah melirik Luo Feng. Aku hanya membiarkan dia mencoba 18 level. Ini menguji hasrat cinta, selama dia benar-benar tidak terpengaruh sama sekali oleh godaan cinta dan keinginan, melihat cinta murni hanya untuk dirinya sendiri, maka dia memiliki harapan untuk terus hidup. Keinginan. Luo Feng mengerutkan kening. Manusia.
Kaisar roh fantasi tertawa pelan, atau secara umum, kehidupan. Selama itu adalah bentuk kehidupan, maka pasti akan ada keinginan. Ingin menjadi makhluk abadi, untuk berdiri tinggi di atas dan mengendalikan triliunan makhluk, untuk memiliki istri yang cantik, untuk memiliki keluarga yang menjalani kehidupan yang lebih baik, untuk menjadi besar, untuk menjadi pejuang sejati yang kuat. Kaisar roh fantasi tertawa, ini semua adalah bentuk keinginan yang berbeda. Keinginan, mereka adalah alasan dibalik kehidupan dan evolusinya. Dia tersenyum, bahkan orang yang paling murni hati akan memiliki keinginan. Hanya keinginan mereka yang berbeda dari yang lain, karena mereka akan lebih istimewa. Luo Feng tercengang. Keinginan, benar. Apakah itu seorang pejuang yang ingin menjadi lebih kuat, jalur pelatihan, kesenangan hidup? Singkatnya, selama umat manusia ada di sana, pasti akan ada keinginan. Bahkan binatang buas, mereka semua memiliki keinginan bawaan, seperti kawin, memiliki lebih banyak pasangan, makan lebih baik dan lebih baik. Keinginan tidak ada habisnya. Roh fantasi berbicara dengan lembut, dengan sendirinya itu tidak jahat. Hanya hidup, ketika dikendalikan olehnya membuat mereka berbeda. Keinginan cinta hanyalah salah satu bentuknya, dan itu adalah jenis yang sangat kompleks. Bahkan keabadian yang sangat kuat mungkin tidak dapat menembusnya. Dia tertawa pelan. 18 tingkat ilusi cinta yang saya buat memberikan rasa hasrat cinta yang tak ada habisnya, bahkan dewa pun akan jatuh darinya. Dan dia, karena dia sangat jatuh cinta, maka cinta itu berhasrat. Baginya, harus menjadi hal yang sangat sulit untuk dilewati. Dia tersenyum dan berkata, hanya setelah melewati 18 tingkat ilusi cinta dia akan memiliki hak untuk bersama muridku. Luo Feng menarik napas dingin dan tampak terkejut pada kaisar roh fantasi yang begitu cantik sehingga dia bisa menyebabkan kejatuhan seluruh kerajaan. Menginginkan, sebagai orang yang terus-menerus menerima nasihat tentang pelatihan kondisi mental dari saudara laki-laki pertama dan kedua, Luo Feng sangat jelas tentang kesulitan menjelaskan keinginan. Teks kuno bumi mengatakan bahwa bahkan para pahlawan mengalami kesulitan dengan wanita cantik. Bahkan makhluk suci terbesar pun memiliki segala macam keinginan. Misalnya, memerintah suatu negara, mimpi-mimpi ini pada dasarnya adalah berbagai bentuk keinginan. Untuk berada di atas mereka, itu tidak mungkin. Tidak heran, meskipun kaisar roh fantasi hanya melewati jembatan surgawi tingkat 19, dia masih memiliki kekuatan yang mengerikan, dan mampu berdiri di samping guruku Kaisar Yan sejati dan Kaisar Bulu Langit, pikir Luo Feng. Dan juga tidak heran dia bisa mengendalikan dua budak abadi tingkat kaisar. Kaisar roh fantasi, memang dia menakutkan. Kakak laki-laki, 18 level ilusi ini semuanya adalah ilusi yang berhubungan dengan cinta, bisakah kamu melewatinya? Luo Feng menatap aula mistik, merasa khawatir di dalam. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada kakak laki-lakinya, dia tidak berani meremehkan makhluk abadi yang agung di alam semesta ini. Meskipun pelatihan kondisi mental bumi adalah salah satu yang layak dibanggakan bahkan di alam semesta, namun makhluk yang mendominasi alam semesta, makhluk kuat yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dengan beberapa bahkan membangun negara alam semesta, makhluk yang mendominasi tingkat itu, siapa yang berani mengatakan bahwa pelatihan kondisi mental mereka lebih lemah dari Luo Feng, Dewa Petir atau Hong? Mereka tidak bisa diremehkan. 3. Bagaimana kabarmu dan Hong di sana? Sebuah surat muncul di layar pergelangan tangan Luo Feng, itu dari Dewa Petir. Dia secara alami diberitahu tentang pertemuan mereka dengan Kaisar Roh Fantasi. Kakak kedua, kesadaran Luo Feng membaca kata-kata dan kata-kata balasan dengan cepat muncul, membentuk surat dan mengirim kembali ke Dewa Guntur. 18 level ilusi cinta, pelatihan kondisi mental kakak sangat tinggi. Dia pasti akan bisa melewatinya, aku sangat yakin tentang itu. Dewa Petir menjawab. Kakak kedua, ini adalah 18 tingkat ilusi cinta yang ditetapkan oleh Kaisar Roh Fantasi, makhluk alam semesta yang sangat menakutkan. Jumlah tahun yang dia jalani jauh melebihi budaya Tiongkok kuno. Dia tidak bisa diremehkan. Luo Feng menjawab. Di level berapa kakak sekarang? Ke-9, dan dia membutuhkan waktu lebih lama untuk melewati setiap level. Luo Feng dengan cepat berbicara dengan Dewa Guntur sambil dengan cemas melihat kakaknya melewati level. Waktu berlalu, Kaisar Roh Fantasi dan murid-muridnya, bersama dengan kelompok besar wanita iblis dan roh semuanya merasakan tekanan. Mereka mengikuti semangat fantasi naik level demi level, menyaksikan proses Hong melewati level. 18 level ilusi cinta, level 1 adalah yang tercepat, semakin lambat saat dia maju. Di tingkat 10, tingkat 11, tingkat 12, Hong membutuhkan waktu lebih lama dan merasa lebih sulit untuk menembus ilusi. Namun, dia masih sama kokohnya setiap saat. Kakak ini, dia pasti berhasil, dia harus. Luo Feng yang telah mengamati setiap level dengan cemas berharap ke dalam. Dia benar-benar mencapai level 14.
Kakak Luo Feng ini cukup mengesankan. Untuk benar-benar mencapai level 14, itu menunjukkan bahwa tekadnya sangat kuat. Sulit dipercaya. Tidak menyangka ini. Para wanita dari klan iblis dan roh semuanya bergumam di antara mereka sendiri. Dan sementara Kaisar Roh Fantasi awalnya sangat tenang, dia mengerutkan kening setelah Hong melewati level ke-14. Saya hanya tidak percaya bahwa pria yang dilanda cinta seperti dia dapat melewati 18 level. Mata Roh Fantasi itu seperti listrik, ekspresinya berat saat dia menatap ke lantai 105. Di dalam pavilion yang tenang itu, gadis berambut pendek berdiri diam di jendela menatap ke arah istana ilusi. Dari bidang penglihatannya, menara menembus awan, dan tidak mungkin untuk melihat setinggi itu melalui mereka. Yang Mulia King, bahwa Hong telah melewati level ke-15. Dia berhasil melewati level ke-15. Dua iblis dan wanita klan roh berteriak di pintu masuk pavilion. Gadis berambut pendek itu mendongak dengan tenang, matanya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Dia bergumam, "Kakak Hong, kamu pasti harus berhasil, pasti? Kamu pasti harus berhasil." Luo Feng menatap tajam ke aula ke-117. Sekelompok besar wanita iblis dan klan roh yang berkumpul di tingkat 117 semuanya menahan napas, bahkan ekspresi Kaisar Roh Fantasi benar-benar tenggelam, matanya berkedip berulang kali saat dia menatap. Semua orang merasakan tekanan itu semakin kuat, semakin jauh mereka melangkah, semakin sulit dan semakin absurd kesulitan ilusi cinta. Setelah beberapa saat, gemuruh, kekaburan yang menyelimuti tingkat 117 pecah dan ekspresi pucat pria berambut hitam Hong muncul. Satu tingkat terakhir, Hong mendongak. Bahkan tidak melirik kerumunan di sekitarnya, dia langsung menuju tangga dan menuju tingkat terakhir tingkat ke-118 istana, mencoba tingkat ke-18 dari ilusi cinta. Dia mengalir seperti air dan mencapai pintu masuk tingkat 118. "Kamu pasti harus berhasil, pasti." Luo Feng menatap tanpa berkedip, berkeringat dari dahinya. Kaisar Roh Fantasi yang berdiri di depannya juga menatap tajam. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa 18 level ilusi cinta yang dia buat untuk orang-orang yang sedang jatuh cinta dapat ditembus, bahwa seorang pria yang dilanda cinta yang dipengaruhi oleh hasrat cinta benar-benar dapat menembus 18 level. Mustahil. Matanya bersinar dingin. Gemuruh, tingkat ke-118 bergetar hebat dan menjadi tenang. Seorang pria berambut hitam dan berjubah hitam yang tersenyum tapi jelas kelelahan berjalan keluar, melangkah melewati pintu dan keluar ke aula. "Kaisar Roh Elder Fantasy, saya telah berhasil melewati 18 level ilusi cinta." Pria berambut hitam itu berkata dengan hormat. Di jalan setapak yang luas di luar tingkat 118 istana, yang lebarnya 1 kilometer, ada ribuan hingga puluhan ribu. Mereka semua menatap tak percaya pada pria berambut hitam dan berjubah itu. Mereka telah menghabiskan bertahun-tahun melayani Kaisar Roh Fantasi dan mengikuti di sisinya, mereka semua sangat jelas tentang betapa menakutkannya dia. Hampir tidak ada yang percaya bahwa Hong benar-benar bisa melewati 18 tingkat ilusi cinta. Roh Fantasi sendiri tidak bisa mempercayainya. Mustahil. Dia menatap pria di depannya. Banyak pikiran berkelebat di benaknya, namun dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. "Aku tidak menyangka orang yang rela mati demi cinta benar-benar bisa melewati 18 level." Dia menatap Hong dan matanya bersinar dengan cahaya yang aneh. "Kau mengejutkanku. Tidak ada yang menakutkan tentang cinta, memanjakan dan menikmatinya," kata Hong. Ketika seseorang melakukannya, jiwanya akan menghasilkan perasaan yang luar biasa, itulah cinta. Dia memandang Hong dan mengamatinya. "Sekarang aku mengerti bagaimana kamu bisa membuat King mencintaimu." Dia mengangguk dan setelah itu berbalik menghadap pria berbulu hitam itu, "Buslah, bawa Hong dan Luo Feng menemui King." "Ya guru," pria berbulu hitam itu berkata dengan hormat. Kaisar Roh Fantasi berubah dan menghilang menjadi apa-apa. Setelah dia pergi, ada keramaian besar di luar di jalan setapak. Wanita iblis dan roh yang sangat cantik di sekitarnya semuanya berbicara dengan suara pelan dan menunjuk ke Hong dan Luo Feng. Diskusi merajalela, seolah-olah mereka peduli dengan Hong dan Luo Feng dan menghormati mereka. "Silakan ikuti saya." Pria berbulu hitam itu tersenyum pada Hong dan Luo Feng. "Dan selamat karena telah melewati 18 level ilusi cinta. Mungkin tidak ada seorang pun di sana yang benar-benar percaya Anda akan berhasil." Pria berbulu hitam itu tersenyum. "Itu sulit dan saya nyaris tidak berhasil melewatinya. Ini memang sangat menakutkan," kata Hong. "Tapi tentu saja, bagaimana bisa ilusi yang dibuat oleh guruku menjadi lemah?" Pria berbulu hitam itu memimpin di depan sementara Luo Feng dan Hong berjalan berdampingan. "Selamat kakak." Luo Feng berkomunikasi secara diam-diam. Sambil tersenyum licik, "Selamat untukmu dan Nyonya karena telah bersama selamanya." "Hehe." Hong tersenyum. "Kakak, bagaimana dengan 18 level ilusi?"
Aku sangat khawatir. Luo Feng berkomunikasi. Ilusi itu kuat, tetapi tidak ada ancaman sama sekali bagi saya, jawab Hong. Sok melintas di mata Luo Feng, apa, tidak ada ancaman sama sekali? Tapi, dari apa yang saya lihat, Anda semakin lelah melewati level dan menjadi lebih lambat juga, seperti mereka membuat Anda lelah, ini. Itu semua hanya akting. Hong melirik Luo Feng dan berkomunikasi, Kaisar Roh Fantasi sedang menonton di luar, dan 18 tingkat ilusi ini adalah apa yang dia atur. Jika saya dengan cepat melewati setiap tingkat dengan sangat mudah, kemana reputasinya akan pergi? Dia adalah Kaisar Roh Fantasi yang hebat. Jika 18 level ilusinya dengan mudah dipatahkan oleh pang level semesta, itu akan sangat memalukan. Jika aku menyelesaikannya terlalu mudah dan mempermalukannya, dia mungkin saja mengubahnya saat aku mencobanya. Hong berkomunikasi. Jika dia benar-benar ingin aku gagal, itu akan terlalu mudah, seperti menggunakan serangan roh, membuatku mati dalam ilusi dan gagal. Jika dia membunuhku secara diam-diam, siapa yang benar-benar bisa melihatnya? Bahkan kamu, jika kamu melihatku mati dalam ilusi, kamu akan mengira aku tidak melewati ilusi, kan? Hong memandang Luo Feng. Luo Feng tercengang. Benar, oleh karena itu, saya harus mengikuti kondisi mentalnya, membuatnya merasa seolah-olah saya akan gagal, dan itu sangat sulit, akhirnya menerobos dan lelah. Dengan begitu, tujuan saya akan terwujud. Hong tersenyum pada Luo Feng. Luo Feng mengangguk. Memang, dari awal hingga akhir, itu semua adalah akting dan penampilan Hong membuatnya merasa sangat gugup, seolah-olah Hong akan jatuh kapan saja. Setiap level semakin sulit dari sebelumnya, sementara jumlah waktunya semakin lama. Jadi itu hanya akting. Memiliki kekuatan itu penting, namun, menggunakannya dengan tepat akan menghasilkan hasil terbaik. Hong berkomunikasi. Namun, kakak, ilusi cinta ini, Kaisar Roh Fantasi mengatakan itu adalah keinginan cinta yang tak ada habisnya, Del. Bagaimana mungkin semudah itu bagimu? Luo Feng penasaran saat dia bertanya. Kakak laki-lakinya jelas sangat mencintai Jiking, mencoba 18 level tanpa mengetahui detail lengkapnya. Orang seperti itu benar-benar bisa melewatinya dengan mudah? Keinginan cinta, bagaimanapun, mereka adalah keinginan yang sangat kompleks. Berapa banyak pahlawan dan pejuang yang telah jatuh cinta? Orang Cina kami memiliki pepatah seperti itu, jika seseorang melihat gunung sebagai gunung, atau air sebagai air, maka begitulah. Jika mereka tidak melihatnya seperti itu, maka tidak. Namun setelah itu, ia kembali ke asalnya. Keadaan asli. Hong berkomunikasi. Seseorang yang belum pernah mengalami cinta secara alami akan menganggap cinta hanyalah cinta. Namun bagi orang yang mengalaminya, baru kemudian dia akan tahu betapa rumitnya hal itu. Hampir seperti melihat bunga melalui kabut, sangat melamun dan mistik. Di mata mereka, cinta itu sangat kompleks, karena banyak perasaan akan muncul dari cinta, membuat mereka berpikir bahwa cinta itu rumit. Saat ini, gunung dan air tidak lagi tampak begitu saja. Hanya dengan mengalami dunia manusia dan mempelajari hati, melihat dengan jelas melalui hubungan dan perasaan, seseorang akhirnya akan melihat melalui wajah sejati cinta. Itu akan kembali ke keadaan semula. Mengetahui tingkat cinta seseorang, melihatnya dengan sangat jelas, melihat esensinya, apa yang diinginkannya, untuk apa seseorang rela mati. Seseorang tidak akan terpengaruh oleh semua ini, setelah memahami dirinya sendiri dengan sungguh-sungguh. Hong memandang Luo Feng, tersenyum saat dia berkomunikasi. Pada saat ini, gunung kembali menjadi gunung. Akhirnya seperti itu. Cinta, untuk seseorang dengan level ini, sudah jelas. Mata Luo Feng berbinar. Dia mengerti sedikit di dalam. Bukannya orang yang jatuh cinta tidak bisa menerobos. Hong tersenyum, siapa yang tahu jika ikan itu benar-benar bahagia? Seseorang yang benar-benar melihat cinta apa adanya akan tahu, membenamkan diri ke dalam, adalah jalan yang benar. Dan memotongnya sebenarnya bertentangan dengan naluri, kata Hong. Semua yang saya lakukan mengikuti naluri dan sifat saya. Apa yang harus saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan, melakukan beberapa hal meskipun saya tahu ada bahaya yang mengancam jiwa. Luo Feng mengangguk. Saat berkomunikasi dengan kakak laki-lakinya, mereka berjalan di belakang busla dan menuju kediaman Jiking. Su, seorang kaisar roh fantasi berpakaian warna-warni muncul di depan pavilion yang tenang. Yang mulia, kedua iblis dan wanita klan roh terkejut saat mereka dengan cepat membungkuk hormat. Dia mendorong membuka pintu dan memasuki pavilion. Gadis berambut pendek yang awalnya melihat melalui jendela di dalam berbalik ke pintu masuk, melihat kaisar roh fantasi, dia membungkuk dengan hormat, Guru. Kamu seharusnya menerima berita tentang Hong muda yang melewati 18 level ilusi cintaku. Roh fantasi memandang muridnya Jiking. Jiking adalah murid yang luar biasa. Dia adalah yang paling luar biasa dari semua murid lainnya, dan roh fantasi menyukainya dengan jujur. Ya, King tahu. Terima kasih guru telah menunjukkan belas kasihan.
Ji King membungkuk dengan rasa terima kasih. HMPH, roh fantasi mendengus dingin dan duduk di kursi di sampingnya. Melihat Ji King, King, aku tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Hanya Hong yang kamu suka, dia memang melebihi harapanku. Dia benar-benar berhasil melewati semua 18 level ilusi cinta. Gadis berambut pendek itu hanya bisa tersipu saat mendengarnya, menunjukkan rasa bangga. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saat dia melewati 18 level, aku tidak akan menghentikan kalian berdua, dan aku juga tidak akan mengusirmu. Apakah kalian berdua mencintai selamanya atau putus, atau apapun, aku tidak akan campur tangan. Roh fantasi menatap gadis berambut pendek itu. King, terima kasih guru. Mata gadis berambut pendek itu berbinar. Namun, ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu terlebih dahulu. Kaisar roh fantasi menunjuk ke udara dan sebuah layar muncul, dan di atasnya sebuah buku ditampilkan, ini milikku. Mereka mengobrol sebentar, dan setelah itu, terdengar suara langkah kaki dan beberapa suara teredam. Di kejauhan, terlihat seorang pria berbulu hitam, Hong dan Luo Feng, yang berjalan tepat di depan. Di belakang mereka ada sekelompok besar wanita, semuanya dari klan roh dan iblis, dan itu jelas menjadi sangat ramai. Luo Feng, Hong, ini kamar Ji King. Pria berbulu hitam busla menunjuk ke depan ke pavilion yang tenang dan indah. Mata Hong berbinar dan tatapannya mendarat di pavilion itu, saat dia berjalan. Luo Feng dan busla mengikuti di belakang. Ji ya, pintu berderit terbuka dan seorang gadis berambut pendek keluar. Luo Feng menatap gadis ini. Meskipun dia telah melihat foto-fotonya dari informasi yang dia kumpulkan di alam semesta virtual, melihatnya secara langsung, Luo Feng merasa bahwa dia berbeda dari yang lain. Dia lebih tinggi dari biasanya dan sosoknya proporsional dan sempurna. Dia memiliki rambut pendek dan tampak gagah berani dan tangguh. Ekspresinya jelas menunjukkan gadis yang sangat tegas dan tegas, bertekad, sangat kuat. Sederhananya, dia lebih condong ke arah wanita kuat itu. Namun tatapannya seperti mata air, saat dia melihat Hong, sepertinya dia akan menangis. Kamu sangat bodoh, gadis berambut pendek itu berkata lembut pada Hong. Hong hanya tersenyum. Gadis itu bergegas dan memeluk Hong dengan erat, dia tidak bisa menahan air mata yang mengalir dari matanya. Di kejauhan, sekelompok iblis dan wanita roh semuanya tersenyum, Luo Feng juga tersenyum di tempat kejadian. Jangan mengambil risiko seperti itu tidak sepadan. Ji King memeluk Hong dengan erat. Hong dengan lembut membelai rambutnya, dan keduanya berdiri terpisah, saling menatap. Semuanya sudah berlalu, awan yang menghalangi kita sudah hilang. Hong memandang Ji King dan tersenyum. Ji King tiba-tiba melepaskan tangan Hong dan mundur. King, Hong mengerutkan kening. Maaf, itu tidak layak. Ji King memandang Hong, pergi, anggap saja aku hanyalah kenangan. Pergi. Ekspresi Hong berubah. Penonton yang menyaksikan adegan itu semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Hong telah menggunakan segala cara yang diperlukan untuk akhirnya membuat Kaisar Roh Fantasi tidak menghalangi mereka. Namun bagaimana Ji King sendiri bisa mengatakan kata-kata seperti itu sekarang? King, Hong menatapnya, melalui tatapannya, karena dia tahu apakah dia dihipnotis atau ada teknik jiwa lain yang digunakan.